Jemaat yang dikasihi Tuhan, memasuki Minggu Palmarum pada tahun 2020 saat ini, kita masih berada dalam sebuah pergumulan oleh karena wabah COVID-19. Adakah harapan untuk terlepas dari pergumulan tersebut? Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, itulah harapan iman kita. Meski kita beribadah di rumah kita masing-masing, marilah kita mensyukuri dan meyakini bahwa akan diberkati Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Mari kita awali ibadah Palmarum pada saat ini dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah atas saudara semuanya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk menyatakan kemuliaan kita kepada Allah. Meski dalam situasi yang tidak mudah untuk kita hadapi, kita yakin kita memiliki Raja yang sanggup untuk menolong dan layak untuk kita muliakan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 161 bait 1, 3, dan 5.
Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memperhatikan Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian tadi bacaan yang kembali mengingatkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa hidup di dalam kasih. Namun demikian seringkali kita tidak dapat melaksanakan hal ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu mari kita mengakui dosa kita akan nyatakan dalam doa dan pujian. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa keegoisan kami seringkali membuat kami tidak mampu untuk mewujudkan kasih-Mu. Saat kami harus berbagi, seringkali kami justru menggenggam. Saat kami harus memberitakan berita yang memulihkan dan menyemangati, kami sering memberitakan berita yang membuat orang lain takut. Saat kami harus menerima sesama apa adanya, seringkali kami menolaknya. Ampunilah kami ya Tuhan, hapuskan dosa kami dan layakkan kami menerima kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga nyatakan pengakuan dosa kita dan keyakinan kita kepada Allah di dalam Yesus melalui Kidung Jemaat 30A bait 1 dan 2.
Bagi setiap kita yang mau mengakui dosa, kita akan mendapatkan anugerah dari Allah, sebagaimana dinyatakan di dalam Mazmur pasal 5 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama untuk menanggapi berita anugerah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 183 bait 1 dan 2. Mari kita mempersiapkan hati kita mendengarkan kesaksian kebenaran firman Tuhan dengan berdoa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menyerahkan diri kami sepenuhnya. Kami membuka mata hati kami untuk menerima kesaksian kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama untuk merenungkan apa yang menjadi kesaksian kebenaran firman Tuhan dalam Minggu Palmarum pada hari ini. Dan biarlah melalui pembacaan kesaksian kebenaran firman Tuhan dan perenungan kita senantiasa dikuatkan di dalam iman kita kepada Tuhan. Kita membuka Matius 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11. Yesus dielu-elukan di Yerusalem.
Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada puteri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak berjalan di depan Yesus yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkannya dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang saat ini berkumpul bersama dengan keluarga untuk mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Meski demikian, kita tetap meyakini bahwa Kristus mengikat persekutuan kita walaupun dibatasi oleh ruang dan waktu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan satu tema dalam Minggu Palmarom pada saat ini, yaitu dengan rendah hati menghadapi pergumulan berat. Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara-saudari tidak lagi asing dengan kata rendah hati. Apa arti rendah hati? Rendah hati adalah sebuah sikap menyadari keterbatasan akan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri, sehingga membuat dirinya tidak menjadi sombong, tidak menjadi angkuh. Nah, dalam kondisi pergumulan berat, kita sangat membutuhkan sikap yang demikian. Terlebih kita sebagai orang percaya, sikap rendah hati harus senantiasa kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Karena dengan rendah hati kita berarti memerlukan sosok di luar diri kita yang sanggup untuk menolong kita. Dan pada hari ini kita bersama-sama diajak untuk belajar bagaimana kita memiliki sikap rendah hati.
Bacaan yang terambil dari Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11 tadi diberi judul Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peristiwa Yesus dielu-elukan itu terjadi pada waktu orang-orang Yahudi berarak-arakan menuju Yerusalem. Untuk apa? Tentu untuk merayakan Paskah. Paskah dalam tradisi perjanjian lama, di mana mereka ingin kembali mengingat, kembali mengenang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir untuk menuju Kanaan. Mereka bisa melampaui itu. Itu sebabnya orang-orang Yahudi akan bersukacita dalam peristiwa perayaan Paskah. Dan tentu banyak sekali orang yang akan datang ke Yerusalem untuk perayaan tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, biasanya orang akan pergi ke Yerusalem itu tidak hanya membutuhkan 1 atau 2 jam. Karena perjalanan yang mereka lalui itu bisa dicapai sampai dengan 7 jam. Nah, tentu kalau satu dengan yang lainnya berarak-arakan menuju Yerusalem, tidak akan mungkin mereka diam saja. Atau seperti sekarang kalau kita pergi begitu, tidak boleh terlalu dekat, tidak boleh berbicara, saling berbicara. Ya, tidak seperti itu kalau pada waktu itu. Tentu dalam perjalanan mereka berarak-arakan menuju Yerusalem, pasti ada sesuatu yang dipercakapkan. Entah percakapan itu mulai dari hal-hal yang kecil sampai dengan sesuatu yang prinsip di dalam perjalanan kehidupan mereka. Nah, salah satu yang dibicarakan dalam perjalanan tersebut adalah membicarakan tentang Yesus. Mereka memiliki sebuah pengharapan ketika mereka kan pada waktu itu masih menghadapi penderitaan. Mereka berharap ada sosok pahlawan yang akan menyelamatkan mereka. Mereka berharap ada Mesias yang akan menolong mereka terlepas dari penderitaan yang mereka alami. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus memasuki di dalam bacaan kita, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun. Jadi ketika Yesus sudah hampir dekat Yerusalem, Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk apa? Untuk meminjam keledai. Tadi dalam bacaan kita sudah dijelaskan bagaimana murid untuk meminjam keledai, dan kalau nanti ditanya untuk apa di dalam bacaan kita sudah dijelaskan. Bukan itu yang hendak kita lihat, tetapi kita akan melihat apa arti keledai. Mengapa Yesus pada waktu itu menggunakan keledai bukan kuda? Padahal kalau orang akan berperang melawan musuh itu harusnya menaiki kuda. Tetapi Yesus tidak. Yesus menggunakan keledai. Untuk kita ketahui, keledai adalah hewan yang dipakai untuk memikul beban, bukan untuk berperang. Keledai bukan seperti kuda. Kuda kalau berjalan cetok-cetok dan bisa berlari dengan cepat. Tetapi keledai itu bergerak dengan perlahan tapi pasti.
Dan ketika Yesus menggunakan keledai itu, Yesus sebenarnya hendak memakai keledai itu sebagai simbol kerendahan hati. Simbol kesederhanaan dan simbol kelemah lembutan. Penggunaan keledai hendak menegaskan bahwa kemesiasannya bukan bersifat politik dengan menggunakan tentara perang atau menggunakan kuda untuk berperang, tetapi bersifat rohani. Itulah sebabnya dia menggunakan simbol keledai. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, meski orang banyak melihat apa yang dikerjakan Yesus dan apa yang sebenarnya hendak ditegaskan oleh Yesus, tetapi mereka tidak mengerti. Itulah sebabnya mereka terus mengeluh-elukan Yesus. Bahkan mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Itu lambang bahwa mereka menganggap Yesus akan menolong mereka dengan sepemahaman yang mereka pahami. Menurut pemikiran mereka, bukan menurut apa yang sebenarnya hendak ditegaskan oleh Yesus melalui keledai tadi. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini kita masih berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang penuh dengan pergumulan berat, baik itu secara psikologi, baik itu secara ekonomi, baik itu secara sosial. Melalui simbol keledai yang Yesus pakai untuk memasuki Yerusalem, kita sebenarnya diajar melalui 3 hal tadi. Yang pertama, di tengah penderitaan, di tengah pergumulan yang tidak ringan untuk kita hadapi bersama, hendaknya kita punya kerendahan hati. Tidak merasa dirinya kuat. Kita butuh Tuhan. Jadi jangan hanya pikiran kita terus yang kita pakai dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi di depan kita. Kekuatan kita itu terbatas. Jadi jangan merasa bahwa aku sanggup untuk menghadapi ini semuanya, meskipun kita memiliki segala hal. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui keledai tadi kita juga diajar untuk memiliki kesederhanaan. Kesederhanaan bisa dipahami juga dengan hidup tidak berlebihan, hidup bersahaja. Dalam kondisi seperti ini, pernahkah kita berpikir bahwa ada begitu banyak orang di sana, di luar sana, tidak bisa merasakan seperti apa yang kita rasakan, meski kita sendiri pun merasa bahwa terbatas. Banyak orang yang mungkin tidak makan 1 hari. Banyak orang yang mungkin makan hanya 1 hari. Apa yang bisa kita kerjakan? Ya, mari kita berbagi dengan mereka. Gereja kita memiliki eklesiologi ikutlah aku, berarti kita harus mengikuti apa yang diajarkan Yesus. Bersahaja, hidup dalam kesederhanaan. Meski kita memiliki lebih, itu bukan milik kita. Itu harus kita bagikan kepada sesama kita, terlebih yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, melalui keledai tadi, kita juga diajar untuk lemah lembut. Apa sih sebenarnya lemah lembut? Orang seringkali memahami bahwa lemah lembut itu ya kayak perempuan yang halus, yang tenang begitu. Bukan itu.
Lemah lembut itu sebenarnya memiliki arti menghadapi segala keadaan dengan hati yang tegar. Dengan kata lain, kalau kita diajar untuk lemah lembut, ya seperti Yesus pada waktu itu masuk di Yerusalem, apakah dia tidak tahu bahwa dia akan mengalami penderitaan sampai kematian? Tahu. Tetapi dia terus mengajarkan kelemah lembutannya. Menghadapi segala keadaan dengan hati yang tegar. Ora gampang gersulo dalam bahasa Jawanya. Ya kita hadapi dengan tegar apa yang harus kita hadapi sekarang ini. Ada saatnya semuanya selesai. Ada saatnya masalah yang kita hadapi saat ini dapat diselesaikan. Itu sebabnya jangan loyo, jangan mudah putus asa, jangan manja begitu. Tetapi hadapi segala keadaan dengan hati yang tegar. Hati yang tegar itu akan membuat kita selalu bersyukur, selalu bersukacita sebagaimana pengajaran pada minggu yang lalu. Mari Bapak Ibu Saudara memasuki Minggu Palmarum pada saat ini. Dan sebentar lagi kita akan memasuki Tri Hari Suci. Kita bersama-sama tetap memiliki kerendahan hati. Dalam kesederhanaan dan juga kelemah lembutan. Sebagaimana Yesus sudah mengajarkan kepada kita melalui bacaan kita pada saat ini. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Marilah kita nyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama untuk membawa pergumulan hidup kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Dengan segala kerendahan hati kami mengucap syukur untuk berkat rohani yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terlebih ketika pada saat ini Tuhan mengingatkan kepada kami dalam menghadapi penderitaan berat, kami harus memiliki sikap kerendahan, sikap rendah hati. Kami bersyukur untuk pengajaran-Mu dan mampukan kami untuk mewujud nyatakan dalam hidup kami. Pada saat ini kami hendak membawa pergumulan kehidupan bangsa dan negara kami yang harus terus berjuang untuk melawan virus yang saat ini sedang mewabah dengan sebutan COVID-19. Engkau adalah Allah kami yang tidak akan pernah membiarkan kami dalam penderitaan yang kami alami. Oleh karena itu, kiranya Tuhan menolong dan menopang kami, supaya melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahan, apa yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia, itu menjadi sarana bagi Tuhan untuk menyatakan pemulihan atas negeri dan bangsa ini. Pemerintahan bangsa ini yang terus harus
berjuang untuk mempertahankan kehidupan bangsa dan negara dengan segala apa yang harus dikerjakannya. Tuhan menguatkan dan memberikan kemampuan kepada mereka agar mereka dimampukan untuk dapat melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga Kabinet Maju, kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan kesehatan kepada mereka untuk terus bersama-sama menanggulangi bencana nasional yang saat ini terjadi di tengah bangsa dan negara kami. Demikian juga ya Tuhan, kami hendak berdoa untuk masyarakat, khususnya para pekerja harian yang saat ini pasti merasakan dampak dari wabah COVID-19. Mungkin mereka bukan hanya kehilangan pekerjaannya. Mungkin mereka juga tidak bisa makan. Mungkin mereka harus menghadapi persoalan-persoalan lainnya. Kami bawa mereka kepada Engkau ya Tuhan. Topanglah mereka. Dan ajarkan kami dapat berbagi juga dengan mereka yang membutuhkan. Demikian juga anak-anak-Mu yang terus harus belajar di rumah. Berkatilah mereka, kuatkanlah mereka, mampukanlah mereka untuk dapat mengikuti proses pembelajaran yang kami rasakan itu tidak mudah untuk dilaluinya. Tetapi bersama Tuhan semua dapat dilalui dengan baik. Bagi dokter dan perawat yang terus berjuang untuk melayani sesama kami yang membutuhkan, Tuhan menolong dan menguatkan mereka supaya mereka pun senantiasa diberikan kesehatan, kecakapan, kebijaksanaan, dan mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Saudara kami yang tergabung dalam Jemaat Philadelphia, Ibu Kartini Widyaningsih, yang juga menjadi perawat di Rumah Sakit Panti Rapih, Tuhan tetap menguatkan dan menolongnya sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bekerja, tetapi oleh karena mewabahnya virus tersebut, sehingga mungkin ada yang tidak dapat menghasilkan uang, mungkin apa yang harus diterimanya tidak bisa diterimanya seperti waktu-waktu yang lalu. Berkat Tuhan senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan oleh karena virus, baik yang sudah positif, baik yang masih ODP maupun PDP. Kiranya Tuhan menguatkan mereka dan bahkan memberikan pertahanan imun mereka dan mereka dapat menang dari virus yang mewabah saat ini. Apabila ada saudara-saudara kami oleh karena adanya virus di tengah keluarganya yang terdampak, mereka diasingkan sehingga membuat hati mereka mengalami luka. Kami mohon Tuhan menguatkannya dan ajarkan kami juga untuk berempati. Paling tidak, kami tidak menyebarkan berita-berita yang seharusnya tidak kami sebarkan. Ajarkan kami untuk terus menyemangati saudara-saudara kami yang mengalami dampak virus corona tersebut. Ya Tuhan, kami juga membawa
Jemaat Philadelphia, Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto, Bapak Mugiarto Hadi, Bapak Suratijo, Bapak Toyo, Ibu Arista Kurniawati, dan juga saudara-saudara kami lain yang terus berada dalam proses pemulihan kesehatan, termasuk Bapak Dwi Pujo Kampito dan Bapak Widiat Mojo. Diberkatilah mereka semuanya dalam proses pemulihan kesehatan, sehingga mereka terus mendapatkan harapan dan kekuatan di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga yang mendampinginya, Tuhan terus memberikan kesabaran dan kekuatan kepada mereka. Ya Tuhan, walaupun aktivitas kegerejaan kami tidak bisa berlangsung seperti sedia kala, tapi kami percaya Tuhan terus menyatukan kami dalam ikatan kasih Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah dan kuatkanlah kami semuanya. Inilah doa seruan kami ya Tuhan. Kesempurnaan atas doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita nyatakan rasa syukur melalui persembahan hidup kita, sebagaimana yang dinyatakan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang diperkenankan kepada Allah, dan yang sempurna. Marilah Bapak Ibu, Saudara, kita memuji nama Tuhan dari KJ 288 bait ketiga dan keempat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah persembahan ini kita aturkan pada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi,
Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Bapa dengan mengucapkan puji syukur kami, karena Bapa telah memberi kesempatan kepada kami untuk mengadakan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati kami semua dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk memperbarui hidup kami, memberi kekuatan, memberikan pengharapan dalam hidup kami. Di tengah-tengah kondisi yang cukup memprihatinkan bagi semua dengan adanya wabah virus corona. Walaupun dalam situasi memprihatinkan, namun semua itu tidak menyurutkan niat hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada kebaktian di pagi ini ya Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan pada kami untuk mempersembahkan sebagian dari berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima. Sebagai rasa ucap syukur kami atas berkat-berkat Tuhan dan persembahan yang kami kumpulkan dalam bentuk uang yang sangat kecil jumlahnya, memang tidak sebanding dengan berkat-berkat Tuhan yang telah kami nikmati. Namun semua itu kami persembahkan dengan rasa penuh sukacita. Oleh karena itu, berkatilah ya Tuhan persembahan yang sangat kecil ini akan menjadi berarti dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Berkati juga para pengelola persembahan ini agar mereka dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mampukanlah setiap pribadi kami ya Tuhan untuk mempersembahkan tenaga dan pikiran kami untuk bisa ambil bagian dalam melayani sesama kami di mana kami berada melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami. Dengan demikian nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami berdoa juga untuk hamba Tuhan Ibu Pendeta Nabiastuti yang telah melayangkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati sehingga firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi penguat iman percaya kami, dapat menjadi penguat dalam kehidupan kami berjemaat, yaitu jemaat Philadelphia, walaupun dalam suasana keprihatinan. Tuhan, apabila ada kegelapan, ada kekurangan dan dosa-dosa kami di dalam kami mengaturkan persembahan ini, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan penebus kami, doa ini kami naikkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama menyanyikan PKJ 241 bait 1 dan 3.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Philadelphia. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.